Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Terima kasih. Sebelum pelajaran ini dimulai, Ibu minta ketua kelasnya untuk mempersiapkan baca doa. Berdiri. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman wa tunalu bihi ghaibu wa absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ahmad Ashraf Jamil, Ainur Rahmah. Ada? Ya, masuk kan? Ya, masuk. Arkana Al-Fariski. Ada? Ada? Oh, berarti hari ini masuk semua ya, kelas 2. Sebelum Ibu akan mulai sekarang belajar mengenal surah An-Nas. Apakah ngaji semua anak-anakku? Ngaji. Ya, alhamdulillah. Ibu akan menjelaskan mengenal surah An-Nas. Kita akan belajar tentang surah pendek. Itu sangat bermanfaat. Belajar surah-surah pendek itu sangat bermanfaat. Bukan cuma belajar surah-surah pendek. Iya. Mengaji, membaca Al-Quran itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini Ibu akan menjelaskan tentang surah An-Nas. Surah An-Nas mengajarkan kita tentang cara memohon perlindungan. Meminta kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, membaca surah An-Nas agar kita dijauhkan agar kita dijauhkan gangguan dari setan, boleh gangguin dari setan. Contoh belajar di sekolah, ada yang ngantuk kan? Ya, seperti Nafis tuh ya. Ada yang ngantuk. Maka itu udah diganggu oleh setan, maka membaca doa surah An-Nas. Terus selanjutnya mengenal surah An-Nas. Ada berapa surah An-Nas? Surah An-Nas ada surah An-Nas ada berapa? 6 ayat. Ya, 6 ayat. Surah An-Nas merupakan surah ke-100
114 di dalam Al-Quran. Termasuk dalam golongan surah apa? Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah ya. Apa arti surah An-Nas? Surah An-Nas berarti manusia. Surah An-Nas berarti manusia. Surah ini menjelaskan tentang manusia dan sifat-sifatnya. Terus selanjutnya, ini cara membaca surah An-Nas. Cara membaca surah-surah pendek, surah-surah An-Nas, bukan cuma surah-surah An-Nas, membaca Al-Quran juga ya. Ada berapa? 4. Cara membaca surah An-Nas itu ada 4. Yang pertama, niat. Berniat untuk membaca surah An-Nas dengan ikhlas karena Allah. Bukan cuma membaca surah-surah pendek, diniatkan di dalam hati, ya. Niatkan di dalam hati karena Allah. Pergi ke sekolah, niatkan karena Allah, biar mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Pergi sekolah, pergi ngaji, niatkan karena Allah, biar ada gunanya mencari ilmu ya. Terus yang kedua, bersuci, membersihkan diri dengan wudu sebelum membaca Al-Quran. Ya, apakah punya wudu kalau membaca Al-Quran? Ya, harus mengambil wudu dulu, bersih badan dan pakaian. Ya, kalau pegang Al-Quran, pergi ke musholla harus bersihkan dulu. Ya, pakaian, ambil wudu. Yang ketiga, membaca dengan tartil, membaca dengan perlahan, jelas dan memperhatikan makharijul hurufnya. Ada yang hafal surah Nas? Ada semua? Ya, membaca surah An-Nas jangan toleh ke kanan ke kiri, ya harus khusyuk, membaca dengan pelan-pelan dengan tartil. Ya, yang terakhir, menghormati, membaca penuh khusyuk dan rasa hormat kepada Allah. Apa yang diharapkan membaca surah An-Nas? Biar mendapat pahalanya. Makanya harus khusyuk, membaca surah An-Nas itu harus khusyuk. Ya, ini surah-surahnya An-Nas ini. Ibu minta ya ini. Ibu minta membacakan surah An-Nas dengan khusyuk dan tartil. Ayo, siapa yang hafal? Hafal semua? Ayo bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus, tapi masih kurang. Kalau membaca surah An-Nas lemas ya. Membaca surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Harus semangat dan ikhlas, khusyuk. Jangan mata ngakak. Nah, makna dan isi surah An-Nas ini artinya, ini makna dan isi surah An-Nas yang barusan
Dibaca itu ya. Yang pertama, perlindungan dari setan. Surah An-Nas mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari gangguan setan. Terus yang kedua, rasa takut. Rasa takut, punya rasa takut kan ya? Kalau malam rasa takut. Surat ini mengingatkan kita tentang bahaya setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Bacakanlah surat An-Nas. Ya. Yang terakhir, beriman. Beriman kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Merasa takut biar tidak diganggu setan. Kalau hatinya berasa beriman kepada Allah, maka gangguan rasa takut diganggu oleh setan akan terhindar. Kalau hatinya iman, diisikan iman untuk mendapat perlindungan dari Allah. Terus nah, ini pesan pokok surah An-Nas. Beriman kepada Allah. Surah An-Nas mengajarkan kita agar selalu beriman kepada Allah. Terus yang kedua, bertawakal. Kita harus bertawakal kepada Allah dalam menghadapi segala masalah. Terus yang terakhir, berdoa. Apa sih baca doanya? Surah apa baca doanya ini? Surah salah satu bentuk doa untuk memohon perlindungan. Ini doanya untuk memohon perlindungan itu. Doanya adalah surah An-Nas. Nah, asbabun nuzul surah An-Nas. Yang pertama saya barusan bilang gangguan setan. Surah An-Nas diturunkan untuk melindungi Nabi Muhammad dari gangguan setan. Berarti surah An-Nas itu untuk melindungi Nabi Muhammad. Penyakit pada saat itu Nabi Muhammad mengalami gangguan setan yang menyebabkan penyakit berat. Berarti Nabi Muhammad itu diuji, ada gangguan penyakit. Ada gangguan penyakit. Nabi Muhammad diuji untuk penyakit. Perlindungan dari Allah. Surah An-Nas adalah anugerah Allah untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diganggu penyakit. Maka membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq, al-mu'awwizatain, perlindungan. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut al-mu'awwizatain, artinya dua surah perlindung. Ini doanya. Kedua surah ini adalah doa untuk memohon perlindungan dari Allah. Membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu melindungi penyakit. Nabi Muhammad akan disembuhkan dari penyakit. Ya, membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq, Nabi Muhammad akan disembuhkan dari penyakitnya. Gimana, udah paham tentang surah An-Nas ini? Paham? Ya, Ibu akan akhiri ya hari ini ya. Ibu akan akhiri hari ini soalnya Ibu masih ada rapat ya. Ibu akhiri. Ayo dipersiapkan ketua kelasnya. Siap berdiri. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk Putri maju pulang duluan. Ayo yang Putra.